Kembali lagi di Prime News Special Roadmap Industri Hilirisasi Indonesia. Dan kita akan kembali melanjutkan dialog kita dengan, saya langsung menjawab pertanyaan yang tadi Pak Ikram terkait dengan seberapa besar sebenarnya hilirisasi ini memberikan dampak pada perekonomian daerah. Seberapa besar sebenarnya ada perubahan dari pertumbuhan ekonomi daerah dari adanya hilirisasi ini sendiri. Ya, tadi saya sebutkan bahwa PDRB kita dari 3,9 triliun itu meningkat jadi 54. Jadi 1.500%. Nah, permasalahannya bukan kenaikan itu, tapi kenaikan itu dirasakan oleh masyarakat apa tidak. Nah, kalau nggak dirasakan masyarakat, ngapain barang itu ada situ? Karena yang diolah adalah resourcesnya. Nah, karena itu dana bagi hasil dari pemerintah pusat itu kita kembalikan ke masyarakat. Jadi masyarakat harus merasakan langsung. Kenapa? Karena industri hilirisasi downstream itu hanya ada di 1 kecamatan. Nah, sementara kita ada 10 kecamatan. Nah, kalau hanya melihat daerah lingkar tambang, maka yang 10 kecamatan yang Halmahera Tengah tidak merasakan apa-apa. Nah, itu yang kami jaga sebagai pemerintah daerah, itu kami jaga. Baik. Koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan hasil yang cukup besar tersebut akan seperti apa? Saya kira kewenangan pemerintah kabupaten ini ya lemah sekali, Pak Prof. Nah, tapi memang ini juga karena exercise di beberapa tahun kemarin, sehingga mulai 2014-2016 pemerintah kabupaten kota sudah tidak diberikan kewenangan lagi. Tetapi itu menurut saya justru lebih bagus. Karena kami bisa mengontrol dari aspek ekonomi, aspek sosial dan lingkungannya. Kalau kita pemain, siapa yang mengontrol? Kontrolnya lebih pasti di sana ya kalau bisa katakan gitu. Baik, siap. Kita ngomongin masalah terkait dengan impact kepada masyarakat sekitar. Saya langsung ke Pak Hari. Pak Hari, dari Freeport kan, dari smelter Gresik sendiri dikabarkan sudah menghasilkan berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat per tahun gitu. Nah, sebenarnya di Freeport sendiri ada berapa smelter yang sekarang beroperasi, berapa sebenarnya kapasitasnya, dan dari hasil yang besar tersebut berapa sebenarnya yang dialokasikan oleh Freeport terutama gitu untuk bisa dikatakan mungkin bagi hasil, bagi masyarakat, untuk daerah, seperti apa kira-kira? Kalau bicara kapasitas, install capacity yang kami punya di Gresik itu ada 2 smelter. Smelter pertama itu adalah hasil sebetulnya mandat dari pembaruan kontrak karya Freeport yang kedua, di mana Freeport itu diberikan kewajiban untuk membangun atau menyebabkan terbangunnya smelter tembaga pertama di Indonesia. Dari kerjasama dengan Jepang, terbangunlah smelter pertama dan dioperasikan di tahun 1998 di Kabupaten Gresik. Smelter ini kapasitasnya sekarang sudah kita ekspansi mencapai 1,3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan di smelter pertama kita ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mandat dari IUPK, begitu konversi dari kontrak karya kedua menjadi IUPK di tahun 2018, maka ada mandat untuk membangun 1 unit smelter baru dengan kapasitas 2 juta ton yang kita akali dengan membangun fasilitas baru 1,7 juta ton seperti yang tadi Pak Ruli sampaikan, dan dengan mengekspansi pabrik yang smelter pertama dari 1 juta menjadi 1,3 juta ton. Sehingga kombinasi dari kapasitas kedua smelter ini adalah 3 juta ton konsentrat per tahun yang dapat dimurnikan. Kalau bicara kontribusi, dalam 2 tahun ini sebetulnya 2025-2026 ini bukan tahun yang normal buat Freeport Indonesia. Tahun 2024 terjadi force major di smelter yang baru karena peristiwa terbakarnya fasilitas asam sulfat di smelter tersebut yang mempengaruhi kinerja di upstream proses kita di tahun 2025. Jadi smelter baru itu baru bisa diperbaiki dan beroperasi lagi di tahun 2025 bulan Mei. Itu sudah lebih cepat dari rencana, tapi tetap akan memberikan dampak. Nah, saat itu kalau bicara kontribusi, walaupun kita dalam kondisi tidak normal, Freeport Indonesia berhasil memberikan kontribusi ke negara, baik dari sisi pajak, non pajak, termasuk dividen dan juga
kemudian kontribusi ke pemerintah daerah, sehingga total untuk secara keseluruhan itu ada sekitar 4,3 miliar dolar yang diberikan oleh Freeport Indonesia di tahun 2025. Di tahun 2026 juga bukan merupakan tahun yang ideal atau normal untuk Freeport Indonesia, karena setelah smelter berhasil kita running lagi, kemudian mencapai ramp up 70%, takdir mengatakan di bulan September 2025 terjadi insiden di salah satu tambang bawah tanah kami. Dan ini juga memberikan dampak. Kami fokus ke proses evakuasi, kemudian proses rehabilitasi, sehingga saat ini kami memang menjalankan, mengoperasikan 3 tambang bawah tanah kami, tambang Deep MLZ, tambang Bigosan, dan sebagian dari tambang GBC, Grasberg Block Caving, yang mengalami insiden di September 2025 kemarin. Secara overall saat ini sampai dengan kuartal kedua 2026, operasi tambangnya sekitar 50% dari tingkat produksi normal. Kita harapkan nanti akan ramp up menuju level 65% di tahap selanjutnya di 2026. Dan di semester pertama bisa mencapai 75%, dan diharapkan nanti di semester kedua 2027 bisa mencapai level normal di 100%. Dari apa yang kita canangkan di 2026 ini, kembali ini tidak normal buat Freeport Indonesia, tapi kontribusi yang secara rencana kerja dan anggaran belanja yang kami anggarkan dan kami rencanakan untuk pemerintah itu sekitar total 2,9 miliar dolar. Jadi jumlahnya masih sangat signifikan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, dan itu meliputi kontribusi pajak dan juga non pajak, termasuk dividen yang kita berikan kepada pemegang saham terbesar Freeport Indonesia, yaitu MindID. Ya, MindID. Baik, menarik sekali. Ada 2,9 miliar dolar yang akan dikontribusi dari Freeport kepada Indonesia. Saya langsung ke CNGR, Mbak Veronica. Freeport ada di Gresik, smelternya ada 2 smelter di sana dari beberapa smelter. Kalau dari korporasi Anda sendiri gitu, kan sudah ada beberapa daerah yang menjadi lokasi investasi, di Morowali, ada Wedabai hingga KEK Setangga. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa dari CNGR sendiri memilih 3 lokasi tersebut untuk berinvestasi secara regional, dan kenapa Indonesia mungkin lebih skupnya lebih besar lagi. Why Indonesia sebenarnya dari CNGR ini sendiri? Ya. Jadi kalau saya mulai dari makro, kenapa Indonesia dulu. Jadi pada sebelum pionir atau pendirinya kami datang ke Indonesia memilih, jadi sudah sempat dilakukan mapping dulu terhadap global customer, terhadap kebutuhan produk nikel. Nah kemudian dari setelah kita mapping, memang 50% itu, ya agak sampai 50 lah, kurang dikit, itu kurang lebih semuanya ada di Asia. Kemudian mayoritasnya memang dari RRT. Kemudian 47 sampai 48% itu Eropa Amerika. Kemudian ada sebagian kecil lagi sisa-sisa negara lain. Nah kalau kita lihat dengan komposisi seperti itu dan juga dengan kelebihan ketersediaan, memang itu anugerah dari Indonesia sendiri memiliki deposit cadangan nikel yang sangat baik dan juga besar di dunia. Nah dari situ ada barang, kemudian klien itu kita lihat titiknya di mana, dan kalau kita lihat posisi maritimnya Indonesia pun itu juga satu kelebihan. Nah dari situ dipilihlah Indonesia. Nah kami datang pada saat itu di tahun 2021. Jadi tadi yang disebutkan sama Prof bahwa kebijakan larangan atau peningkatan nilai tambah terhadap mineral itu sudah berjalan ada satu waktu, di mana perjalanan tersebut membuahkan beberapa infrastruktur yang berdiri di kawasan-kawasan atau di region yang memang sumber daya cadangannya banyak. Ada di tempatnya tadi Pak Ikram yang di Maluku Utara, kemudian di Morowali.
Dan kemudian kedua, jadi tadi yang pertama kan cadangannya, yang kedua lokasinya, strategisnya, kemudian yang ketiga tentunya tadi infrastruktur. Nah, yang pada saat 2021 ya sudah banyak kawasan yang sudah terbentuk, yang sudah terbentuk. Jadi dengan ada kawasan yang sudah ada, kami bisa dengan cepat nih untuk pembangunannya bisa kurang dari 1 tahun. Pembangunannya mungkin cukup 9 bulan kita sudah bisa jadi smelternya. Nah, itu yang salah satu kenapa kami memilih itu. Kemudian yang kedua tentunya elemen-elemen stakeholder, regulator itu sangat penting. Konsistensi Indonesia dari kabinet ke kabinet itu tetap konsisten untuk mendorong hilirisasi. Secara overall kita lihat. Jadi beberapa pemimpin dari Indonesia konsisten mendorong hilirisasi tersebut. Itu menjadikan tentunya investor merasa oke, ini berarti serius dan akan terus tidak berubah-ubah. Nah, long term seperti itu yang kita lihat. Jadi kombinasi antara ketersediaan kekayaan sumber daya alam, kemudian dari konsistensi kebijakan dan juga ketersediaan infrastruktur utama yang cukup baik, itu saya rasa itu kekuatan yang sangat besar untuk membuat Indonesia menjadi nenggelis dalam hal hilirisasi mineral. Baik, dengan keluarnya PP tahun 2009 itu menjadi salah satu strength point Indonesia juga gitu ya buat para investor luar untuk bisa berada di Indonesia untuk mengeksplorasi nikel terutama gitu ya. Baik, sejauh ini ada rencana untuk ekspansi ke wilayah lain lagi dari CNGR sendiri? Saat ini mungkin seperti tadi Prof juga sempat menyampaikan memang kebijakan itu ada tensi di beberapa di global ya, di beberapa tempat geopolitik. Jadi memang secara supply itu juga ada hambatan. Jadi supply hambatan tersebut mau gak mau membuat banyak sekali faktor-faktor cost itu berubah. Jadi perhitungan agak berubah. Oleh sebab itu kalau untuk membuat satu ekspansi tentunya kita harus lebih ini lagi, perubahan perhitungannya agak sedikit beda nih. Beda, kita akan bahas kira-kira tantangan hilirisasi nanti di tahun 2026 di tengah tensi geopolitik yang semakin tajam seperti apa. Prof, saya langsung ke Prof Firmandi. Prof Firmandi, kalau melihat tadi kan dikatakan ada beberapa catatan penting bagaimana mengapa hilirisasi Indonesia itu belum sesuai yang diharapkan. Dari tahun 2014 keluarnya peraturan untuk melarang bahan mentah hingga saat ini gitu. Dan dari pandangan Prof sendiri, Prof, dengan kondisi tensi yang ada saat ini, dengan geopolitik tension, harga energi yang semakin tinggi, dengan adanya kekurangan-kekurangan yang disampaikan Prof tadi, apakah kita lihat, let's say kayak 2026 ini akan semakin turun terkait dengan hilirisasi kita gitu? Banyak ya tekanan-tekanan dari eksternal misalnya? Ya, saya mulai dari perubahan paradigma. Paradigma dunia ini sudah berubah, Pak. Jadi dengan adanya kejadian-kejadian geopolitik, adanya perang dan sebagainya, ya kemudian ada COVID sebelumnya, maka paradigma yang tadinya global approach itu berubah menjadi security approach. Dan security approach ini bukan saja oleh Indonesia sebagai nation gitu ya, tapi di negara-negara luar juga seperti itu. Ya bagaimana men-security nasional dulu. Nah, dari national security ini turun menjadi national interest Indonesia saat ini ya. Jadi artinya walaupun tadi dikatakan oleh Pak Bupati ada kenaikan akibat hilirisasi PDRB-nya, ya, tapi menurut organisasi kami Indonesian Mining Institute itu meneliti ada 2 faktor lain yang harus kita teliti. Yang pertama tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di daerah penghasil mineral dan batu bara ya. Nah itu tidak, jadi tingkat kemiskinan tidak turun secara drastis Pak. Ya. Kemudian tingkat pengangguran juga nggak turun secara drastis. Ada penurunan tapi tidak signifikan atau tidak signifikan sesuai dengan penerimaan. Nah ini kan kita bertanya kenapa. Padahal national interest itu tujuannya bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana mencerdaskan rakyat, supaya nanti ke depan Indonesia emas bisa terjadi. Nah, menurut saya ini adalah persoalan yang sangat fundamental. Ya, di dalam kita melihat bagaimana hilirisasi mendorong
kesejahteraan rakyat itu. Nah, jadi kalau saya melihat seluruh Indonesia ini, misalnya contohnya, ini ada gerakan yang sangat bagus, kemajuan sangat bagus ditunjukkan di tembaga, emas, dan perak, khususnya Freeport dan Aman Mineral, yang membuka sarana lebih jauh. Dan tadinya dari konsentrat saja tembaga sekarang akan menjadi katoda tembaga. Dan di samping itu mereka mempunyai pengolahan logam mulia, ya, refinery untuk emas dan perak. Yang itu kemudian disinergikan dengan PT Antam untuk bisa masuk kepada manufacturingnya. Ya, nanti ini akan berkembang lagi bagaimana emas ini, yaitu bagaimana emas bullion, bagaimana kebutuhan Bank Sentral Indonesia untuk bisa memperkuat devisa kita. Jadi menurut saya di emas ini luar biasa, cadangannya masih banyak. Nah, kembali ke nikel. Waduh, Pak, kalau semua smelter yang menghasilkan NPI, nickel, pure iron, dan RKF itu beroperasi, maka umur cadangan kita sangat pendek. Tidak mungkin untuk mendirikan satu smelter bertahan sampai 25 tahun. Nah, ini salah satu dari akibat bagaimana perencanaan kita terhadap hilirisasi. Ya, dan kita harus hati-hati di sini, karena kita nomor satu di cadangan, nomor satu di produksi nikel, tapi kalau jangka waktunya pendek sekali, tidak mencapai satu jangka panjang untuk mendorong yang namanya untuk mendukung mobil listrik dan yang lain, maka ini akan menjadi satu tantangan besar untuk kita perbaiki. Nah, contoh lain misalnya di timah kita sudah berhasil sampai 99,99% timahnya di dalam balok timah itu. Tapi begitu lari ke hilir, cuman ada 3, tin solder, tin plate, dan tin chemical. Nah, ini juga jumlahnya sedikit banget. Jadi seluruh produksi batang timah kita itu diserap oleh 3 industri ini baru 3-5%. Jadi ini perlu pengembangan lagi. Nah, kalau dari boksit kita cadangannya lumayan, ya, baru ada 3 atau 4 yang mengolah refinery yang mengolah boksit menjadi alumina, ya, dan ini proyek di Antam yang baru yang tadi diresmikan oleh Pak Presiden, itu di Mempawah, itu akan menghasilkan alumina untuk bahan masukan PT Inalum untuk menjadikan alumina menjadi aluminium. Kebutuhan aluminium kita di Indonesia ini kurang lebih 1,2 juta ton per tahun. Nah, produksi PT Inalum sekarang baru di atas 200 ribu. Ya. Nah, tapi rencana-rencana pengembangan untuk ke aluminium ini sudah ada. Satu di Sumatera, Kalimantan Utara, Kaltara, ada satu pulau di Kalimantan Barat, dan juga bagaimana di PT Antam sendiri untuk mengembangkan ke arah alumina. Dan ini kalau kita bicara setiap komoditi masing-masing punya tantangan dan harapan. Nah, ini yang harus kita olah dengan catatan satu. Jangan sampai seperti kata Pak Bupati nih, ya, sudah ada programnya ini program, tapi nggak cukup juga kan, nggak bisa menjangkau semua rakyat. Nah, kita akan bahas nanti lebih detail lagi, Bupati, seperti ini yang harus kita perhatikan. Nah, jadi kalau kita lihat suatu Main ID itu yang membawai BUMN pertambangan, kan punya suatu slogan, for Indonesia and the world. Nah, ini kita banyak komoditas yang sangat signifikan, kemungkinan kita akan menjadi center atau pusat dari pengolah mineral-mineral yang strategis di Indonesia, dan kita punya seluruhnya di Indonesia, dan ini kita manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, plus bagaimana kita mengambil juga devisa dari luar. Nah, itu menarik. Itu, Pak. Kita akan bahas lebih dalam. Saya terbetik tadi statement dari Prof terkait dengan keberadaan smelter hilirisasi ini diharapkan juga bisa berpengaruh kepada tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di wilayah tersebut. Tapi tahan dulu Pak Bupati, saya langsung ke privat terlebih dahulu. Pak Hari,
tadi katakan kan juga banyak sebenarnya hilirisasi membangun smelter itu banyak tantangannya gitu. Nah kalau dari Freeport sendiri, tantangan terbesar ketika membangun smelter itu lebih kemana? Lebih kepada investasinya kah, teknologinya kah, energinya kah, atau SDM-nya kah yang sulit di sana? Sangat kompleks karena investasi pembangunan smelter ini sangat besar. Iya. Lebih dari 4 miliar dolar yang kita investkan untuk pembangunan smelter yang kita lakukan di Gresik. Iya. Tentunya akan melibatkan banyak sekali tenaga kerja, which is itu adalah manfaat langsung kepada Indonesia dan kepada masyarakat sekitar. Iya. Pada peaknya 23.000 tenaga kerja yang melakukan pekerjaan konstruksi, di satu sisi adalah berkah, tapi untuk mengumpulkan 23.000 yang punya skill itu mungkin sesuatu hal yang cukup menjadi tantangan, apalagi kita harus mengakomodir mayoritas harus dari daerah sekitar. Kemudian juga dari sisi constructability-nya, bagaimana caranya membangun smelter kapasitas 1,7 juta ton konsentrat yang harus dimurnikan, dan itu single line. Single line yang terbesar di dunia yang di-feeding oleh konsentrat. Jadi teknologi yang digunakan saat itu merupakan satu tantangan tersendiri. Sebelumnya di Cina maksimum 1,6 juta ton per tahun kapasitas. Di sini kita bikin 1,7 juta ton. Nah ini dari sisi constructability juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Mengoperasikannya juga merupakan tantangan lain. Kita sudah punya smelter sebelumnya, teknologinya Mitsubishi. Sekarang teknologinya dari Finlandia, double flash smelter. Otomatis ada rekrutmen yang harus kita mulai dari awal, kemudian pengembangan orang juga harus kita lakukan, mengirim mereka ke luar negeri untuk melakukan training ataupun development, itu juga merupakan tantangan tersendiri. Tapi terlepas dari itu semua, setelah semua ini terbangun dan gabungan tadi Prof bilang dari Freeport dan dari Aman, itu berhasil meletakkan Indonesia menjadi Big Five untuk produsen katoda tembaga. Nah ini yang nanti mungkin tantangan selanjutnya, setelah menjadi Big Five menghasilkan lebih dari 1 juta ton katoda tembaga per tahun, apa yang harus dilakukan? Tantangan sudah jelas di depan mata. Kenapa? Karena dari 1 juta ton lebih ini yang dimanfaatkan Indonesia mungkin baru 25%. Baru sekitar 200.000 ton katoda tembaga yang diserap di dalam negeri. Saya yakin semua perusahaan pasti mau memprioritaskan dan pasti mau mengupayakan agar semuanya dapat diserap di dalam negeri. Tapi slogannya Indonesia dan dunia. Indonesia dulu sebenarnya harus dikejar di sana. Diprioritaskan. And for the world. Iya, Indonesia and for the world. Tinggal kesiapan industrinya. Kemarin seperti yang Prof bilang, kita sudah meresmikan pabrik hilirisasi tembaga. Main ID bekerja sama dengan Pindad, kemudian juga Antam bekerja sama dengan Freeport juga melakukan proses manufaktur emas di kawasan industri JP. Jadi hal-hal seperti ini yang kita perlu lebih banyak ke depan nantinya supaya apa? Kolaborasi. Semua produk yang sudah dimurnikan ini dapat dimanufaktur, dapat diindustrialisasikan di. Intinya menyerap tenaga kerja juga sebenarnya gitu. Betul, walaupun konsep tenaga kerja juga kita harus melihat bahwa yang namanya smelter padat teknologi. Tenaga kerja yang digunakan kalau dibandingkan dengan tambang yang padat manpower, padat karya, memang sangat jauh. Di tambang Freeport itu kan terintegrasi. Dia punya upstream dan downstream. Upstreamnya di tambang sampai dengan pengolahan, itu kita membutuhkan lebih dari 25.000 tenaga kerja. Tapi di smelter dengan teknologi yang canggih dan segala macam, kita hanya perlu sekitar 2.000-an orang untuk mengoperasikan smelter ini. Jadi kalau bicara tenaga kerja, memang tambang lebih banyak perlu tenaga kerja, sementara di smelter, di hilirisasi itu lebih sedikit. Baik, dan harapannya juga pekerja juga bisa didapatkan dari wilayah sekitar smelter. Betul. Saya langsung ke Pak Ikram. Pak Ikram, gimana Pak Ikram melihat apa disampaikan oleh Prof dan juga dari Pak Hari bahwa keberadaan smelter hilirisasi di wilayah ini juga diharapkan bisa menurunkan jurang kemiskinan juga pengangguran. Sejauh ini sudah mulai terlihat atau? Nah, menurut saya sih bukan di industrinya, bukan di industrinya, di kepala daerahnya. Programnya seperti apa? Industrinya, downstreamnya, hilirisasinya. Tapi uang yang didapatkan oleh
dari negara, dari pusat ke daerah. Ya, kalau digunakan untuk sesuatu yang nggak sesuai, ya pasti nggak ada gunanya. Itu nanti orang berpikir bahwa kok ada hilirisasi, kemiskinannya tinggi, penganggurannya tinggi, stunting tinggi. Nah itulah yang menurut saya itu bukan masalahnya, problemnya bukan di hilirisasinya, problemnya di si kepala daerah How itu. to manage. Ya, how to manage. Nah, makanya saya 2022 itu kemiskinan di Halmara Tengah itu 13%. Urutan kedua dari 10 kabupaten kota. Sekarang tinggal 9%. Artinya ada 4% terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir. Nah, angka pengangguran kita juga dari 13 menjadi 6%. Gini rasio kita 0,8 sampai 0,3. Nah, kemudian stunting kita dari 438 penderita sekarang tinggal 9. Nah, itu artinya bahwa jangan sampai hilirisasi menghasilkan pertumbuhan ekonomi baik secara regional maupun nasional. Tetapi hilirisasi itu tidak dirasakan oleh masyarakat. Nah, biasanya di kantung-kantung kemiskinan itu memiliki hubungan berkorelasi dengan daerah lingkar tambang. Nah itu yang harus kita urai. Nah urai yang pertama di dalam setiap investasi kan ada FID itu Pak. Ya, investment final decision. Nah di situ ada nilai sosialnya sama lingkungannya. Nah itu yang kita sebagai kepala daerah, saya menjaga keseimbangan itu. Nah ini kan ya, untuk 2026 IWIP itu ada pengurangan kuota RKB-nya. RKB-nya kalau saya nggak salah terakhir itu 34 juta metrik ton berkurang menjadi 12 juta metrik ton. Ya itu sudah pasti akan berpengaruh terhadap tenaga kerja, berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kuartal 2 2025 Halmara Tengah itu tingkat pertumbuhan kita 54,48%. Ditopang oleh hilirisasi ini. Nah, ada 18% itu oleh UMKM. Nah, dari 54,48%, 18% itu. Nah itu dari insentif kita yang kita berikan. Karena si pegawai golongan 2 saya kasih tungkinnya atau TPP itu 6,2 juta. Ini saya menjaga keseimbangan konsumsi, jangan sampai karena para karyawan yang bekerja di industri hilirisasi, mereka gajian kan kirim keluar, uangnya tidak berputar di daerah, tertahan di daerah. Nah, bagaimana agar dana bagi hasil itu saya tahan dengan berikan TPP atau tungkin kepada pegawai, kemudian insentif kedua masyarakat. Nah ini untuk menahan sehingga konsumsi naik. Dengan konsumsi meningkat, perputaran uang meningkat, ekonomi bertambah di situ, maka kemiskinan dengan sendirinya menurun. Ya. Ada substitusi sebenarnya di sana. Jadi saya bebaskan biaya kesehatan gratis, pendidikan gratis, agar biaya untuk kesehatan dan pendidikan dari keluarga itu bisa dialihkan ke konsumsi. Seperti itu. Makanya, untuk menggerakkan ekonomi juga. Untuk menggerakkan ekonomi di daerah. Nah, jadi bukan hilirisasinya, bukan industrinya, tapi bergantung kepada kepala daerah. Mampu nggak dia mengolah itu, mengeksplor itu, mampu nggak? Baik, itu menarik Pak. Kalau kita ngomong sama-sama kan juga pertumbuhan ekonomi itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal juga gitu. Kalau kita sama-sama kan sekarang harga komoditas itu juga sangat fluktuatif, ada tekanan juga dari industri global, termasuk dari harga nikel. Nah bagaimana sebenarnya dari industri nikel menanggapi terkait dengan tekanan-tekanan seperti itu? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Prime News.